kita dicipta, apa yang menjadi ending hidup kita di bumi ini? Apa yang akan menjadi hasil upaya kita dari atas muka bumi ini? Jadi Tuhan tidak merubah sebelum manusia itu sendiri yang merubah kemudian. Jadi misalnya saudara lahir dalam keadaan Kristen, tetapi Tuhan sudah tahu bahwa di usia sekian orang ini masuk Islam, endingnya surga. Tetapi Tuhan tidak mau merubah keadaan itu. Harus Anda sendiri yang merubahnya. Kenapa orang ini bisa masuk surga? Padahal dia terlahir dalam keadaan Kristen. Padahal dia ini tadinya adalah menyembah selain daripada Allah. Karena dari hasil upayanya sendiri, kemudian Allah memberinya hidayah, melembutkan hatinya, sehingga pada usia sekian dia masuk Islam. Maka sebelum dia mati pun surganya sudah ditetapkan. Itu yang disebut takdir. Begitu juga yang lain, nerakanya sudah ditentukan. Kenapa demikian? Karena Allah lebih tahu, sudah tahu. Allah tidak terikat ruang dan waktu. Hasil ending dari pencapaian usaha manusia, pada akhirnya pencipta langit dan bumi sudah tahu lebih dulu. Itulah yang disebut takdir, ketetapan. Ini ditetapkan sudah neraka, ini ditetapkan sudah surga. Bukan berarti begitu dicipta Tuhan kemudian menetapkan, kamu neraka aja karena wajahmu buruk, kamu surga aja karena wajahmu buruk. Tidak. Tetapi Allah setelah menciptakan, Allah melihat, oh ini si fulan ketika dia hidup usia sekian, dia masuk Islam. Ketika dia usia sekian, oh dia masuk kafir. Karena mungkin capek ibadah, atau dia pengaruh kemudian wanita, atau pengaruh harta, dia murtad. Makanya dia neraka. Jadi sudah ditentukan, dalam arti kata, ketentuan tersebut, takdir tersebut disebabkan karena kelakuan manusia itu sendiri. Bukan karena Tuhan yang menetapkan. Karena dia sendiri yang mau. Nah, tinggal manusia jalani. Apa yang sudah diketahui oleh Allah, Tuhan sudah, manusia tinggal jalani. Contoh misalnya, saya seorang sutradara. Saya sudah tahu cerita yang akan muncul di dalam film tersebut, dan saya sudah bisa kasih kesimpulan. Si A meninggal pada sesi kedua, si B masih hidup. Yang tinggal berdua nanti di akhir film yang hidup. Kenapa demikian? Karena bagi sutradara cerita itu sudah diketahui, paham keadaan yang terjadi terhadap ciptaannya itu Tuhan sudah ketahui. Maka itulah yang disebut takdir, ketetapan Tuhan berdasarkan terhadap keinginan manusia itu sendiri terhadap dirinya. Contoh misalnya nih, kita kenal ada seorang Kristen bernama Bom Bom. Adakah paksaan dia menjadi Kristen? Tak ada. Berarti itu pilihannya sendiri. Ya. Tapi dia dilahirkan dalam keadaan Kristen. Betul. Tapi bukankah dia punya akal? Bukankah dia punya otak? Bukankah dia punya pemikiran? Dia punya kuping, dia punya mata, dia punya perasaan. Masuk akalkah Tuhan menjadi bayi? Masuk akalkah Tuhan dibunuh manusia? Kalau dia menggunakan akal, maka dia akan meninggalkan keyakinannya yang ada sekarang ini. Nah, itulah yang dikatakan takdir di dalam Islam terkait dengan nasib. Ya, kalau nasib itu beda lagi kajiannya. Saya kira begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada tambahan dari guru yang lain silakan. Iya, baik. Ebi, silakan ditanggapi dulu Ebi sebelum ke guru yang lain biar satu pintu. Dibuka mute-nya, Mbak Ebi. Loh, pental dia. Jaringan kali. Jaringannya jelek, dia kepetal-petal terus gitu udah. Oh ya? Tunggu naik lagi. Iya. Dari tadi ya naik lagi. Iya, mohon maaf. Jaringan di sini, Bang, di rumah. Ya, alhamdulillah. Saya sudah mendapatkan jawaban itu, dan insya Allah saya sudah sedikit paham tentang makna dari surat Ar-Ra'd ayat 11 dengan takdir yang sudah Allah tentukan kepada setiap umatnya. Ada titipan pertanyaan, ada Mbak Nia di sini yang sedang mendalami Islam, salah satu teman saya, Mbak Nia
adalah salah satu teman saya yang aku masih belum bisa on cam, nggak tahu kenapa masih belum bisa on cam. Aku udah coba masih tidak bisa, aksesnya masih belum. Ada Mbak Nia, Bang Zuma, Kang Ken di bawah, salah satu teman saya yang saat ini sedang mendengarkan pertanyaan ini, dan semoga Ya, beliau Mbak Nia ini untuk Muslim apa Kristen, Mbak? Kristen. Suruh naik aja, suruh naik aja, suruh naik Dia aja biar malu. langsung. Dia malu orangnya. Dia sedang Gak apa-apa, suruh naik saja aja. di bawah. Mbak Nia silakan kalau mau naik sini Mbak Nia, biar ada pertanyaan yang mungkin bisa membantu untuk insya Allah dia berniat untuk mualaf, tapi mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang pelajaran yang saya ambil yang belum siap dengan tekanan-tekanan dari pihak keluarga, seperti yang saya alami. Mungkin masih ada keraguan-raguan saat ini. Saya sudah coba untuk bilang tadi, naik saja silakan, tidak masalah. Ya, Mbak Nianya ada di situ nggak, Mbak Ebi? Banyak banget ini, ada 3.000. Tadi udah saya bilang, dia tadi sempat typing. Saya sempat baca typingannya, assalamualaikum dia. Tapi tidak mau kemana Mbak Nia. Saya sudah bilang tadi naik saja, tidak masalah. Ada Bang Zuma, ada yang lain-lain. Ada para tim yang bisa menjelaskan tentang keyakinannya makin untuk memutuskan dan meyakinkan diri bahwa setiap mualaf pasti ada saja cobaannya. Saya sudah coba berdiskusi dengan beliau, tapi mungkin masih belum siap. Dan ada beberapa pertanyaan lagi yang mungkin masih. Saya silakan Mbak Nia, masih ada di sini atau tidak, bisa naik ke sini Mbak Nia. Biar kita sama-sama belajar tentang menjadi seorang muslimah yang baik. Biar Mbak Nia makin yakin tentang ketetapan hati bahwa kita yang mengubahnya Mbak Nia, bukan Allah yang sudah menentukan takdir, tapi kita yang mengubahnya. Ya, betul Terima sekali. kasih Bang Mbak Zuma Nia, untuk naik aja Mbak Nia. Moderator Ya. dijambak aja Mbak Nia. Teman-teman tolong di follow Mbak Ebi ini biar secepatnya bisa on cam ya Ya, teman-teman. saya sudah coba Ini yang tadi 3,4 belum harus bisa. 1.000 Mbak, itu baru 700. Iya, baik. Ya, Terima kasih gimana banyak. tentang jawaban Gurunda tadi, Iya, Mbak Ebi? masalah. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan jawaban yang selama ini sebenarnya banyak yang menjelaskan, termasuk tadi pertanyaan dari Ustadz Arif ya. Tadi sudah menjawab, tapi belum selesai pertanyaan saya karena agak masih takut banget untuk memberikan pertanyaan. Tapi ya, alhamdulillah sudah. Terima kasih untuk pencerahannya Bang Zuma. Masih ada titipan pertanyaan dari adik saya tentang Islam. Itu ada yang namanya Syiah. Jadi kemarin itu sempat ada pertanyaan, Islam apa? Islam ortodok kah? Islam Syiah kah? Karena kan kita di Kristen ada Kristen ortodok ya, yang kebetulan kurang lebih dari memakai hijab juga menggunakan tasbih yang Kristen ortodok. Makanya adik saya ingin bertanya tentang apa itu Syiah. Iya, mungkin saya serahkan kepada Dinda Dio untuk menjelaskan tentang ini. Mohon izin Dinda. Ya, siapkan aku. Ya, silakan. Ya, bismillah. Jadi sebenarnya kalau kita ingin melihat sejarah asal muasal dari mana sekte Syiah ini muncul, awal mulanya itu dari seorang Yahudi yang berpura-pura masuk ke dalam Islam. Kemudian dia menampakkan loyalitas yang berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Namanya Abdullah bin Saba. Nah, Abdullah bin Saba ini berpura-pura masuk ke dalam Islam, kemudian dia tampakkan loyalitas berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib, sampai ada di antara mereka yang mentuhankan Ali bin Abi Thalib. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk merusak Islam dari dalam. Ini disebut dalam istilah Islam, disebut dengan istilah gulu, lewat batas dalam memuji, lewat batas dalam memihak. Padahal Ali bin Abi Thalib itu adalah salah satu khalifah Rasulullah setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian beliau yang keempat Ali bin Abi Thalib, dan merupakan menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus merupakan sepupu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seiring berkembangnya zaman, maka muncullah kelompok orang-orang yang memang menginginkan fitnah di awal-awal Islam dahulu.
Maka dua kelompok besar muncul, ada Syiah, ada lawannya kaum Khawarij. Nah, ini sebenarnya sekedar pengetahuan umum saja, karena kalau untuk Kak Ebi atau adiknya atau temannya yang baru masuk Islam untuk mendalami hal yang seperti ini, menurut saya pribadi kurang pas. Kenapa? Karena nanti itu akan datang bisikan-bisikan syaitan untuk membuat tashkik. Tashkik itu meragu-ragukan, membuat kita ragu. Nah, kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat ulama-ulama Islam, ulama-ulama besar dalam Islam dari kalangan ulama terdahulu yang mereka mengatakan Syiah itu bukan bagian dari Islam. Mereka hanya datang untuk merusak Islam dari dalam. Makanya kalau kita pelajari dengan teliti, rincian-rincian yang diajarkan dalam agama Syiah itu jauh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu garis besarnya, Kak Ebi. Aku bisa paparkan bagaimana bentuk keyakinan kufur yang mengeluarkan mereka dari agama Islam. Dan aku punya kitabnya dan itu banyak sekali bukti-buktinya. Nah, cuman mungkin kurang pas rasanya kalau itu dibahas secara detail di sini. Seperti itu. Yang intinya Islam tidak pernah mengajarkan Syiah. Dan Syiah itu bukan bagian dari Islam. Adapun orang-orang yang loyal terhadap Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad SAW, ya itu bagian dari Islam. Tapi nanti Syiah masuk mendompleng ke situ untuk merusak Islam dari dalam. Begitu Kak Ebi. Nabi Muhammad SAW tidak mengenal yang namanya Syiah. Kayak Paulus gitulah. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Ya, saya paham. Jadi ajaran Nabi Muhammad itu, ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu murni, tidak ada satupun di dalamnya yang mengajarkan harus jadi Syiah atau ikut Syiah atau jadi pengikut Syiah, nggak ada. Justru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita. Syiah itu kan dari kata kelompok, ya, Syiatu Ali artinya kelompoknya Ali, artinya dia punya loyalitas yang berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib, terlebih khusus kepada keluarga Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Tapi ada kejanggalan di situ, di mana mereka ini sangat membenci keluarga Nabi yang paling dekat dengan Nabi di waktu itu. Siapa dia? Itulah istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Aisyah itu termasuk istri yang paling dicintai oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Merupakan anak dari teman yang paling dekat dengan beliau, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi mereka kafirkan, mereka benci. Nah, itulah agama Syiah yang sesungguhnya. Cuman banyak yang belum mengetahui tentang hal tersebut. Nah, ini secara garis besar saja. Yang pada intinya Nabi Muhammad SAW pernah berpesan, taraktukum fikum amrain lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian, wahai umatku, dua perkara. Kalian tak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini. Apa itu? Kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnahku. Yani hadis-hadis Rasulullah yang sahih yang beliau contohkan kepada para sahabat. Nah, itulah yang kita tiru, itulah yang kita ikuti. Taraktukum ala mahajjatin bayda, lailiha kanahariha, la yazigu anha ba'di illa halikum. Aku telah tinggalkan untuk kalian agama yang putih terang benderang, sangat jelas. Artinya apa? Tuntunan Nabi Muhammad itu sangat jelas, terang. Lailuha kanahariha, malamnya sama seperti siangnya. Artinya antara malam dan siang gak ada bedanya, sama-sama terang. Saking jelasnya agama Islam, semua lengkap dengan dalilnya, semua lengkap dengan tuntunannya. Dan itu saya yakin Mbak Ebi menyaksikan itu dalam diskusi-diskusi Bang Zuma atau teman-teman yang lainnya, ya kan, jelas semua kan, ditanya mereka jawab dalil, tanya jawab dalil. Yang malah yang mutar-mutar tuh justru oten malah. Nah, seperti itu. Nah, apa kata Nabi? Lailiha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halikun. Tidak ada seorang pun yang menyimpang dari agama yang terang benderang, yang jelas, yang telah aku titipkan, yang aku telah tinggalkan ini nanti setelah wafatku. Tidak ada seorang pun yang menyimpang dari agama ini, melainkan dia pasti akan menjadi orang yang binasa. Nah, jadi kewajiban Kak Ebi sekarang adalah pelajari Islam itu dari sumbernya. Insya Allah kami dari API siap ya untuk melakukan pelayanan apapun bentuk pertanyaan. Kalau ada apa-apa mungkin Kak Ebi mau bertanya, boleh langsung ke tim kita APII
yang mungkin punya nomornya atau DM bisa langsung. Kita insya Allah Kak Ebi 24 jam. Kenapa? Karena kita saudara. Kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Tadi aku sempat dengar Kak Ebi mengatakan waktu di Jakarta dapat ini. Sayangnya kita belum kenal sebelumnya karena alhamdulillah kita di Jabodetabek juga ada API Jabodetabek. Kebetulan saya diamanahkan oleh guru kita, abang saya, Bang Zuma sebagai ketua API Jabodetabek. Mungkin kita bisa koordinasi insya Allah kita bisa berikan perlindungan ya untuk sementara kalau memang datang di Jakarta. Jangan takut. Orang-orang beriman itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itulah wali-wali Allah, orang-orang yang ditolong oleh Allah. Tak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir bagi mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kak Ebi adalah saudari saya, sama seperti yang lain. Kita di sini semua bersaudara. Jangan takut Kak, jangan takut. Kakak enggak sendiri. Ya, kakak enggak sendiri. Tadi masalah travel juga. Kalau seandainya bermasalah, enggak apa-apa. Nanti hubungi saya. Saya hubungi kawan-kawan saya yang punya banyak travel itu. Nanti nebeng ke situ aja. Berangkat. Bismillah. Insya Allah Taala. Terima Pak kasih. Ustadz. Ya, kalau masalah travel itu udah teratasi. Teman-teman, mungkin biar bisa open camp, kalian pengen lihat Mbak Ebi open camp, silahkan di follow Mbak Ebinya ya. Silahkan. Sebentar ya, Bang. Kopi ini Muslim apa Kristen kopi? Saya Kristen. Protestan. Kenapa? Ada apa? Kenapa? Ada masalah apa? Tidak ada masalah. Saya bisa bertanya di room ini. Enggak, dari tadi Anda motong-motong terus. Ada apa? Enggak percaya Ebi mualaf? Enggak, saya kan izin tadi kalau bisa berbicara. Suara Anda pun kecil, gedein dikit. Minoritas suara kau. Saya mau menanyakan aja Bang. Nanya apa? Tadi kan ayatnya dalilnya sudah dibacakan sama Bang Juma. Kan. Ya. Kalau bisa sedikit kesaksian dari Kak Ibu Ebi kenapa mualaf, mungkin itu ada alasannya. Ya, alasannya dia nggak percaya punya Tuhan manusia, itu Bang. Ya kan perlu kita dengarkan juga. Udah tadi. Bisa dibagikan sama Ibu Ebi. Yang kedua, Ibu Ebi kan sudah bersuami. Kira-kira diizinkan nggak mualaf gitu? Gimana seperti itu di? Ya, udah dengerin nih. Silakan Mbak Ebi. Biar Kang, biar saudara Kopi mana tahu bisa dapat hidayah juga. Silakan Mbak Ebi dijelaskan sesuai dengan pertanyaan beliau. Ya, Kang Juma, Bang Juma. Silakan Bang, silakan. Iya, saya juga ingin tahu, penasaran juga sih. Dasar awal yang mendasari kemudian ninggalin agama masuk Islam itu apa itu Mbak? Biar kami tahu di sini. Ya, Kalau Akang kan udah tahu, kami belum tahu. Silakan. Ibu Ebi dari Kristen Protestan atau Kristen Katolik gitu aja? Saya dari Protestan. Silakan Ibu. Saya dari Protestan. Baik, saya mohon izin Bang Zuma dengan teman-teman. Iya, silakan. Semuanya, saya ingin sedikit bercerita. Pada saat itu di tahun 2024 tepatnya ketika saya sedang mengandung ya. Pada saat itu saya sedang mengandung, kemudian ada satu hal yang membuat saya merasa cemas dan merasa saya pun tidak tahu dengan hati saya ketika satu momen di mana saya sedang terduduk diam dan saya mendengarkan suara azan, padahal saya sudah sering banget mendengarkan azan pada saat itu. Tapi pada saat sore itu saya mendengarkan azan pas sholat azan asar, ada satu getaran dalam diri saya yang menjadi sebuah pertanyaan buat saya. Getaran ini belum pernah saya rasakan sebelumnya. Mungkin pada saat itu saya sedang mengalami satu momen di mana itu adalah feeling seorang perempuan yang sedang hamil, atau yang mungkin pada saat itu moodnya yang mungkin terkadang membuat hati kadang gelisah atau tertawa, kadang sedih, kadang bahagia. Setelah beberapa kali saya mendengarkan suara azan, ada satu yang membuat saya merasa tertegun dengan kalimat. Saya penasaran gitu makna dari azan itu apa. Ada satu kalimat di mana kata-kata dari
mohon maaf, azan itu kan Allahu Akbar gitu. Allah Maha Besar. Ada satu hal yang membuat saya merasa Allah itu tidak berwujud, Allah itu tidak ada. Tapi kenapa umat Islam mayoritas di Indonesia itu lebih memilih agama yang jelas pada saat itu tidak ada Tuhannya, tidak bisa terlihat pada saat itu. Ada beberapa hal yang membuat saya merasa penasaran dengan pertanyaan itu, dan akhirnya saya mendatangi salah satu teman saya. Dan kemudian teman saya itu memberikan satu gambaran di mana keyakinan Islam, keyakinan kita dengan Allah itu adalah hati yang berbicara. Sama halnya ketika kita melihat angin, kita tidak bisa melihat wujudnya, tapi kita bisa merasakan bahwa angin itu ada. Ketika kita sedang panas dengan suatu, kita tidak bisa menyentuhnya, tapi kita bisa merasakannya. Hanya itu perkataan dari teman saya untuk menjelaskan bahwa Allah itu ada, Allah itu nyata. Kita bisa merasakannya dalam iman kita, dalam hati kita, walaupun tidak terwujud. Itu masih menjadi satu pertanyaan yang akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka arti dari makna tentang Islam itu apa. Makanya saya bilang tadi, ada satu hadis atau ayat yang saya tahu bahwa agama yang diridhoi sama Allah itu hanya Islam. Pertanyaan besar makin membuat saya merasa, kenapa hanya Islam yang diakui, sedangkan di negara kita itu banyak sekali agama, tidak hanya Islam. Kenapa hanya Islam? Saya sempat mempertanyakan itu sampai akhirnya salah satu teman saya mengirimkan satu link di mana itu adalah sebuah pembahasan tentang makna-makna Bible yang kemudian saya tahu itu dari Bang Fandi Ahmad. Saya masuk pertama kali itu dengan roomnya Bang Fandi. Penjelasan beliau membuat saya merasa kok seperti ini. Kemudian ada salah satu apologet Islam, saya lupa namanya, yang bisa mengerti tentang bahasa Ibrani. Itu juga menjelaskan tentang arti yang ternyata mereka dan beliau lebih paham tentang Bible itu sendiri daripada saya. Sampai yang membuat saya tertegun ketika ada pembahasan dari Bang Zuma, di mana yang membuat ketika saya sampai saat ini pun, ketika saya mengucapkan itu, saya menjelaskan itu selalu, ya Bang Nandar benar, menjelaskan itu bahwa ada satu bahasa dari Bang Zuma di mana tidak mungkin ciptaannya sama dengan yang menciptakannya. Tidak mungkin yang diciptakan sama dengan yang menciptakannya. Contohnya adalah yang membuat saya akhirnya ini ya sadar. Teman saya pun tahu pada satu saat ada di room itu. Dia bilang istilah itu adalah contoh kamu bikin kue tart. Gak mungkin wujud kamu sama dengan kue tart itu. Kamu buat sapu, tidak mungkin wujudmu sama dengan sapu. Begitupun dengan Tuhanmu. Tidak mungkin Tuhan yang menciptakan tidak mungkin sama dengan ciptaannya. Dari situ saya merasa bahwa ada yang salah dengan diri saya. Ada yang salah dengan pilihan hidup saya. Walaupun saya merasa membuat saya merasa bahwa apa yang terjadi dengan diri saya, ada apa dengan hidup saya, kenapa harus seperti ini, kenapa saya jadi gundah, kenapa jadi gelisah, kenapa jadi takut akan sebuah makna di mana ternyata penjelasan Bang Zuma, penjelasan para apologet, Bang Nandar sekalipun membuat saya merasa benar. Tidak mungkin
Bahkan saya belajar Bible dari beliau. Saya yang mempelajari, tapi justru saya belajar di mana penjelasan itu benar-benar membuat logika saya bermain. Sekali lagi saya bilang saya adalah seorang psikolog. Kebetulan saya adalah seorang psikolog. Saya tidak belajar tentang agama, tetapi saya logika dan analogika saya sebagai seorang psikolog, saya paham ternyata selama ini saya ditipu daya. Ada salah satu ayat yang pernah Bang Juma jelaskan di mana Tuhan Yesus itu menyembah itu bukan dia yang mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Dia tidak pernah mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Sekali lagi saya jelaskan, dia tidak pernah mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi dia pun menyebut bahwa dia adalah sebuah utusan. Dia bukan firman, dia utusan yang menyampaikan firman. Dari situ yang membuat saya merasa yakin dan memantapkan diri saya untuk lebih mendalami sampai akhirnya tepat tanggal 22 Juni 2025 saya memutuskan untuk menjadi seorang mualaf karena pikiran saya tidak pernah sesuai dengan hati yang telah saya alami gitu. Kenapa kita pemilik kitab itu kita tidak pernah memahami itu secara nyata, tidak memahami itu secara real, bahwa memang itu tidak benar yang tertulis ya, yang tertulis secara nyata, yang tertulis secara jelas. Logika kita itu harus dibuka. Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan, tapi dia adalah utusan penyampai firman. Utusan penyampai firman. Dan begitu saya memahami bahwa kenapa pada saat akhir zaman nanti yang diturunkan, yang diutuskan itu Nabi Isa alaihissalam, bukan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kita sudah terlalu jauh salah. Kita sudah terlalu jauh menyalahkan takdir kita, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Makanya dia datanglah nanti di akhir zaman untuk mengarahkan kepada kami pada saat itu ya. Baru saya merasa yakin. Justru saya belajar Bible dan ternyata itu yang menyebabkan saya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Mohon maaf Bang Kopi. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada keraguan-raguan saya, kehalangan saya, atau hanya nafsu saya semata-mata ikut tren. Dimana saya dibilang kamu hanya ikut tren, ikut-ikutan, keluar dari saya secara sadar. Dan secara lantang saya bilang, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Dia pun sama seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Isa yang menyampaikan firman yang di jalan kebenaran. Dan dia bukan, dia hanya penyampai. Tapi kami yang sedikit koreksi sedikit, jangan lagi nyebut Tuhan Yesus ya. Ya, maaf. Ya, itu aja koreksi. Lanjut. Ya, mohon maaf, Ustaz. Bahwa Nabi Isa yang saya tahu dari agama saya sekarang adalah bukan sebagai firman, melainkan sama-sama seperti Nabi yang lain, sama. Hanya utusan yang menyampaikan saja. Hanya utusan yang menyampaikan bahwa dia pun sama. Makanya itu yang akhirnya salah satu omongan Bang Zuma juga yang saya catat sampai hari ini. Bahwa nanti akan diturunkan untuk meluruskan jalannya itu, kenapa harus Nabi Isa? Karena Nabi Isa pun yang kalian tuduhkan itu akan meluruskan. Dari situ saya merasa paham bahwa saya memantapkan diri. Maka saya bilang terima kasih untuk Bang Zuma, teman-teman semuanya yang membuat saya merasa. Iya, Mbak Ebi udah bisa open cam, Mbak Ebi. Turun dulu terus naik lagi ya, biar bisa open cam. Ya, saya coba. Baik. Ya, seperti itu. Kopi rokok. Silakan ditanggapi Kopi. Iya, makasih sudah diberikan waktu
Cuman saya koreksi, tadi saya tidak bakal mengatakan Ibu Ebi itu tren atau ikut-ikutan. Itu tidak ada ya. Nah, saya cuma mau mendapatkan hidayah, alasan mau mendengar kesaksian Ibu Ebi. Tapi saya koreksi, saya tidak mengatakan Ibu Ebi atau mengatakan ikut-ikutan atau tren. Tapi kalau saya mau tanya juga, Ibu Ebi itu tadi sudah ada persetujuan atau sudah disetujui suaminya kalau masuk Islam, seperti apa di dalam Al-Quran, Bang Juma, misalnya kalau suami tidak menyetujui atau tidak meridhokan istri yang mu'alaf, ini tuh menambah perbendaharaan. Baik. Juga itu aja. Ya, sebelum Bang Juma jawab, saya jelasin dulu. Mbak Ebi ini begitu masuk Islam, begitu dia syahadat, mu'alaf, dia pisah dengan suaminya. Bahkan dia diusir di rumahnya. Nanti biar Mbak Ebi yang menjelaskan. Tapadol Gurunda. Pertanyaan dia di Quran katanya. Pak Petalampu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kaidah di Islam, jangankan kepada suami, kepada orang tua pun kita tidak patut kemudian tunduk kepada mereka dalam hal akidah. Tapi perintah Qur'annya, kita harus tetap mengabdi, memperlakukan orang tua kita dengan cara baik. Dikatakan dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu, memaksa itu artinya dalam setiap kondisi, untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Nah, itu terhadap orang tua. Lalu bagaimana dengan suami? Kalau dalam Islam ketika sudah beda akidah, maka jatuh, pisah, bukan lagi suami istri. Nah, kalau dia masih tetap sama-sama, maka itu jatuh kepada keadaan zina. Maka kalau misalnya suami tidak mau ikut, ya harus pisah. Seperti itu, Bung. Karena itu sudah beda akidah, sudah beda agama. Mereka jatuh palu, bukan lagi suami istri. Nah, jadi seperti itu dalam Islam. Silakan. Mungkin bisa ditanya langsung bagaimana pandangan suaminya ketika Mohon beliau. maaf, ada bacaan, mohon maaf Bang Zuma, ada bacaan harus menyiarkan live beberapa menit baru bisa, apa saya kurang paham untuk bisa cam. Oh, 20 detik. 20 detik. Iya, Tunggu harus 20 detik. menyiarkan dulu baru bisa on cam. Saya pun bingung. Harus live dulu 20 Iya, detik. harus live 30 menit Bang Oh, Cam. jangan, nggak usah. Udah di sini aja nggak apa-apa. Ibu Ebi ke Lampung, suami tidak Iya, bersama suami lagi ke Lampung gitu, Bu. Oh, untuk mohon maaf ya Bang Kopi, pertanyaan tentang suami. Saat ini saya sudah diceraikan dan saya sudah bercerai dengan karena saya bilang tadi sempat ada hujatan, sempat ada hinaan, bahkan saya mengalami keguguran di mana pada saat itu saya bukan menjelekkan agama saya sebelumnya, tapi demi Allah, demi Rasulullah, bahwa pada saat itu saya pun takut karena saya mengalami
keguguran yang mungkin karena pertanyaan-pertanyaan yang saya sulut mungkin membuat beliau merasa marah dan akhirnya membuat saya meninggalkan rumah karena saya diusir dari rumah. Akhirnya saya diceraikan sampai saya sebelum saya menjadi seorang muslim saya sudah diputuskan untuk melakukan operasi dan perceraian itu. Jadi kalau ditanyakan status saya saat ini apakah saya bersuami, mohon maaf saya sudah tidak bersuami. Dan memang pada saat itu saya diusir secara, bukan saya yang keluar tetapi saya yang diusir. Bukan hanya diri saya yang rusak tetapi mental saya juga rusak, maka saya memutuskan untuk keluar dari Surabaya, dari rumah sendiri. Pada saat itu saya pergi ke Jakarta. Sampai Jakarta saya masih mendapatkan intimidasi serta tekanan-tekanan yang mungkin pada saat itu membuat saya merasa terancam. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk berpindah lagi. Ketika saya di Jakarta, itu tadi saya bilang adik saya yang laki-laki mendapatkan satu hukuman yang mungkin menjadi hukuman untuk saya. Sekali lagi saya bilang bukan saya ingin mengintimidasi atau menjelekkan agama saya sebelumnya, tetapi adik saya mendapatkan satu hal yang membuat saya seperti inikah ajaran yang kalian ajarkan? Mana kasih yang selalu kalian banggakan? Segitu teganya kalian sampai mohon maaf meracuni anak sendiri hanya karena ingin memilih jalan hidup untuk keputusannya. Tapi sekali lagi saya bilang bukan maksud saya ingin menjelekkan, tapi saya hanya memberikan pengalaman hidup saya bahwa ternyata seberat ini untuk menjadi seorang mualaf. Jadi bukan saya ingin berpindah, tetapi memang hukuman yang saya dapatkan dari pihak keluarga terbesar terutama. Jadi bukan karena dari orang-orang sekitar, bahkan saya sampai lari ke sini saat ini karena saya sudah tidak merasa nyaman, saya sudah tidak merasa aman di Jakarta. Mohon maaf, karena mungkin keluarga besar saya pun masih banyak yang di Jakarta, makanya saya memilih untuk tinggal di sini saat ini. Bahkan sampai saya bilang tadi, saya masih merasa takut. Sampai saat ini saya masih merasa takut. Makanya kenapa ketika saya menceritakan perjalanan hidup saya menjadi seorang mualaf itu selalu membuat saya masih trauma besar untuk mengingat kejadian-kejadian yang memang tidak sedikit yang membuat saya tetap berada di posisi saya percaya bahwa Allah baik sama saya, Allah baik sama saya. Seperti itu. Izin Kak Ebi, aku izin menambahkan sedikit tadi. Tidak perlu lagi ditanyakan tentang suaminya karena seorang pasangan suami istri itu secara otomatis firok namanya dalam Islam, itu firok tanpa talak. Firok itu otomatis saya sudah dijelaskan itu pada saat itu, Ustaz, mohon izin. Oke, siap. Itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Mereka wanita-wanita yang beriman itu tidak halal bagi mereka laki-laki kafir itu. Sebagaimana mereka orang laki-laki kafir itu tidak halal juga bagi wanita-wanita mukminah. Wala tumsiku bi'asamil kawafir. Jangan kalian berpegang dengan tali pernikahan dengan orang-orang yang kafir. Jadi itu sudah fix ya teman-teman, nggak usah ditanyakan lagi. Biar Mbak Ebi juga nggak terlalu ingat-ingat yang dulu-dulu. Ya, lanjut Mbak Ebi. Iya, seperti itu. Jadi kalau ditanya, saya ingin menanyakan tentang bakti saya sebagai seorang anak terhadap orang tua saya, Bang Zuma. Mohon penjelasan dan pencerahannya karena saya dengar kabar
ibu saya saat ini sedang dirawat. Tapi saya takut untuk ke sana. Saya ingin bertanya tentang bagaimana, apa yang harus saya lakukan saat ini. Sedangkan ketika saya ke sana pasti nyawa saya pun akan tidak baik-baik saja. Tapi saya tahu dia itu maksudnya gimana ya, orang tua saya atau orang yang sudah melahirkan saya. Lantas kira-kira bagaimana langkah yang harus saya ambil? Mohon penjelasannya. Saya harus bagaimana? Pas saya harus ke sana, tetapi lagi-lagi saya bilang saya takut. Jujur saya takut. Apakah ini hanya sebuah ancaman atau saya tidak bilang ini sebuah manipulatif, tapi saya tahu bahwa orang tua saya masih sangat tidak mengizinkan dengan keputusan yang saya dan adik-adik saya ambil. Adiknya ada yang ikut, berapa orang yang ikut mualaf, Mbak? 2 orang, Bang Zuma. 2 orang. Adik saya dua-duanya. Hanya abang saya 1 orang lagi, yang kami 4 bersaudara dan yang 3 sudah masuk mualaf, yang satunya yaitu Ya, merasa. Dinda Dito mungkin bisa kasih solusi, Dinda. Silakan Dinda. Biar Dinda Dio yang saya berikan. harus mengambil sikap bagaimana. Insya Allah. Saya harus datang. Izin Kak Ebi, ibunya di mana Kak Ebi? Izin. Silakan, Dek. Bayah di Gresik. Surabaya. Kalau area Jabodetabek, insya Allah kita bisa kawal, insya Allah. Kita jamin Mbak Ebi selamat kalau mau ketemu sama ibunya. Cuman kalau di Surabaya saya nggak punya ini. Mungkin kawan-kawan. Ya, izin Ahidio. Ya, Kalau Mbak Ebi perlu dan kita dibutuhkan di sini, insya Allah saya juga ada di Surabaya, teman-teman yang laskar yang siap mendampingi Mbak Ebi. Kalau mau silahkan nanti. Ya boleh. Insya Nanti Allah. Mbak Ebi berkabar-kabar aja. Kalau insya Allah kalau di area Jabodetabek, insya Allah saya siap menjalankan amanah untuk. Ya, tapi apakah maksud saya gini, Ustaz? Tapi sebentar izin. Gurunda, apakah Gurunda mengizinkan kalau tim API nanti termasuk yang di Surabaya mengawal Mbak Ebi? Iya, tapi pertanyaan beliau itu bukan arahnya ke situ. Beliau tanyakan Bukan itu. bagaimana kedudukan saya sebagai Ya. seorang anak, sementara saya sudah mualaf dan orang tua saya dalam keadaan sakit. Apa yang mesti saya lakukan sekarang ini? Karena kan Apakah saya hanya tahu karena orang mendoakannya tua, atau gimana? apakah Iya, boleh saya gitu. harus Boleh, karena kan boleh, kita Iya, katanya Dinda, tidak silakan, boleh. Dinda. Iya, Boleh, bagaimana itu? untuk mendoakan kesembuhan itu boleh. Bahkan doakan dia masuk Islam. Doakan dia masuk Islam. Doakan kesembuhan boleh. Kalaupun seandainya Kak Ebi mau menjenguk dengan pertimbangan yang Kak Ebi sebutkan tadi, itu harus dengan pertimbangan yang matang. Tapi kalau seandainya aman, maka Kak Ebi wajib mengunjungi ibunya yang sedang sakit. Saya merasa tidak aman. Maaf Ustaz, saya tidak aman. Nah, kecuali Saya kalau takut. memang yakin. Tapi tidak masalah untuk Nggak tidak masalah, datang. nggak masalah. Karena ada pertimbangan yang sangat besar antara yakinnya Kak Ebi itu hilang, keraguannya itu hilang dengan rasa yakinnya. Apa yakinnya sekarang? Yakin nggak merasa aman kalau datang ke sana. Bukan berarti Kak Ebinya durhaka, enggak. Memang ada keinginan yang sangat besar untuk bertemu. Adik-adik saya bertanya seperti itu, Ustaz. Soalnya apa? Tentu kita nggak durhaka, kita nggak negokin mama begini. Nggak masalah, nggak Tapi saya masalah. takut. Jujur saya takut. Enggak apa-apa. Yang penting sekarang ini yang paling mudah untuk dikerjakan adalah mendoakan mereka supaya cepat sembuh. Itu yang paling mudah. Kalau memang bisa dikontak pakai HP atau video call, itu alhamdulillah. Video call aja. Tidak dikasih akses. Kalau nggak dikasih Saya akses, dapat ya udah. kabar. Saya dapat kabar itu, Ustaz, mohon maaf. Saya dapat kabar itu justru mereka menghina, maksudnya kayak sudah puas dengan apa yang sudah kamu lakukan terhadap ibu kamu segala macam itu. Berarti berlaku firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali yang dia sanggup lakukan. Itulah yang Mbak Ebi sanggup sekarang. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Yang paling penting sekarang adalah doakan dia, doakan ibunya cepat sembuh, sekaligus doakan dia dapat hidayah. Siapa tahu waktu mustajabah di sepertiga malam terakhir, apalagi di waktu hujan, apalagi pas ini lagi safar kan, lagi safar,
Ya berdoalah, mudah-mudahan Allah kabulkan doanya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu kalau Allah inginkan suatu perkara tinggal Allah katakan kun, jadi maka jadilah. Allah katakan sembuh ibunya Kak Ebi, sembuh. Allah katakan masuk Islam dia, masuk Islam dia. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Tinggal kita, Kak Ebi mau nggak mendoakan? Nah, silakan doakan. Insya Allah Allah kabulkan doanya. Kami pun mendoakan. Cepat sembuh, insya Allah. Cepat sembuh. Ya, udah jelas ya Mbak Ebi ya. Izin saya bertanya ke Bang Kopi, apakah benar di ajaran Kristen seperti itu? Orang anaknya masuk Islam terus diracun. Silakan Bang Kopi. Itu ajaran siapa Bang Kopi? Izin, kalau mempertanyakan seperti itu tidak ada jelas disebutkan di ajaran Kristen ya, Protestan ya. Dan masalah dibilang diracun atau rencana meracun atau gimana, itu Ibu Ebi sudah diracun, sudah terjadi gitu? Sudah terjadi. Adik saya sudah mendapat itu, karena bahkan saya bilang ketika saya menengok adik saya di rumah sakit pada saat itu, beliau bilang bahwa lebih baik saya matikan anak saya daripada dia keluar dari ajaran kasih. Nah, di mana ajaran kasihnya Kopi? Lebih baik dia mati di tangan saya karena dia anak saya, dia hak saya. Bukan hak kalian, bukan hak kamu sebagai kakaknya, bahkan hak agama kamu bukan, dia hak saya. Penuh di hak saya. Lebih baik saya melihat dia mati di depan saya daripada saya harus melihat dia keluar dari. Mohon maaf, Kristen. Oke, Ibu Ebi, seperti itu dikatakan orang tua. Tapi ada bukti bahwa orang tua yang benar-benar meracun? Ya, beliau sendiri yang bicara terhadap saya dan adik saya yang perempuan sebelum dia mengakui dengan jelas. Makanya saya bilang, kenapa saya bilang akhirnya saya membawa adik saya. Nah, saya mendapatkan itu jawaban itu secara langsung dari beliau yang akhirnya membuat saya semakin takut. Makanya saya bilang, mohon maaf Bang, saya takut, jujur saya takut. Bukan saya takut bahwa saya akan mati dalam keadaan saya muslim, bukan. Tetapi saya takut adik saya harus menanggung apa yang sudah saya lakukan dengan keputusan yang saya ambil dengan saya dan adik saya sebelumnya yang perempuan. Bukan saya takut, sekali lagi saya bilang, saya tidak pernah takut saya diracuni atau seperti apa yang dilakukan orang tua saya terhadap diri saya, tapi saya takut adik saya menjadi imbasnya. Itu saja. Saya tidak diracun anaknya saudara ibu itu diracun tapi selamat, masih hidup gitu ya? Selamat pada saat itu karena adik saya yang perempuan yang menemukan adik saya, karena posisi saya di Jakarta pada saat itu, bukan di rumah sana. Adik saya yang menemukan, dan ibu saya dengan jelas bilang, biarkan adikmu mati. Dia anak saya, dia hak saya punya hak penuh atas diri dia. Saya tidak, biarkan kamu dengan kakakmu pergi dengan ajaran yang kau anggap mungkin itu bisa membuat kamu lebih bahagia dengan duniamu, tapi tidak dengan anak laki-laki saya. Jadi saudaranya sudah masuk muslim dua-duanya juga, Ibu Ebi? Alhamdulillah. Jadi kalau menurut saya bukan mengajari. Tapi bentar, mungkin Gurunda mau masuk dulu, apa dulu Gurunda? Iya, sedikit aja Bang, sedikit aja. Suara saya kedengaran nggak? Iya. Mungkin pelajaran bagi kita ini semuanya ya, terkait dengan keadaan itu, terlepas apakah itu yang dijadikan sebagai dasar pijakan meracun atau tidak. Yang pasti di dalam kitab Ulangan 13 itu ada berbunyi begini: apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu sendiri membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Tuhan lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Tuhan atau dewa bangsa-bangsa di sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu,
dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Janganlah mengasihi dia dan janganlah menutupi kesalahannya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati. Karena ia telah berniat menyesatkan engkau daripada Tuhan Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah mungkin terlepas daripada ini digunakan datanya untuk melakukan kemudian hal seperti itu, tapi data ini masih ada di dalam kitab yang digenggam oleh saudara kita Kristen. Ulangan 13 dari data nomor 6 sampai seterusnya. Saya hanya membacakan ini supaya saudari Ebi juga bisa tahu. Silakan. Ya, silakan Bang Kopi. Dibuka mute-nya Bang Kopi. Baik Bang Zuma, terima kasih. Ya. Jadi kalau host tadi nanya ya, apa ada ajaran di mana? Jadi kalau saya tegaskan ya memang kalau di Kristen tetap kami beriman ajaran Yesus itu selain kasih, pengampunan dan keselamatan. Tapi kalau seperti yang dibilang Ibu Ebi, ada pengakuan dan bahkan ada bukti diracun, itu bukan ada kasih lagi dan bisa diadukan ke hukum, karena hukum kalau nyata-nyata mau menghilangkan nyawa. Ya, itu sudah sempat saya ingin lakukan ya, Bang Kopi, mohon maaf sebelumnya. Tapi ketika saya mengambil keputusan untuk melaporkan yang saya punya bukti sangat kuat, bahkan masih ada bekas botolnya, bekas botol orang tua saya memberikan itu ke makan siang adik saya pada saat itu. Tapi lagi-lagi saya bilang, saya cuman seorang anak, ingin mengajarkan kepada beliau. Saya tidak ingin mengajarkan beliau bagaimana. Saya tahu bahwa saya hanya anak saja, yang mungkin beliau, kamu masih terlalu muda untuk mengajarkan saya. Saya yang sudah makan asam garamnya kehidupan. Selalu seperti itu bahasa beliau. Tapi saya lagi selalu, ya sampai saat ini saya pernah membaca salah satu ayat hadis atau jangan lihat siapa yang mengatakan ya, jangan lihat apa yang dikatakan, tapi lihatlah bagaimana ya Bang Su? Lihatlah apa yang dikatakannya, jangan lihat siapa yang mengatakan. Iya. Iya, itu yang pernah saya tahu. Kayak saya bilang sama adik, bahkan orang tua saya, maunya bagaimana, harus bagaimana saya menyikapinya jika seperti ini terancam lagi. Jujur mungkin saya akan memilih untuk menjadi seorang anak yang durhaka, saya bilang begitu sama mama saya. Tapi itu tadi balik lagi, adik saya ketika saya bilang untuk menetap di situ karena dia adalah anak yang benar-benar disayang sama orang tua saya kebetulan ya. Tapi adik saya memilih untuk tidak mau ada di situ karena dia bilang lagi-lagi saya tidak berani Kak, saya takut. Saya sempat mengunjungi saya sempat menghubungi RT setempat. Jawaban beliau cuman, nah sekarang cari tempat kamu teraman kamu saat ini. Saya tidak bisa memberikan kamu perlindungan lebih karena saya juga bingung karena kamu masih hak dari orang tua kamu, seperti itu. Jadi akhirnya saya memilih untuk membawa adik saya ke Lampung. Saya jemput mereka dari Jakarta ke Lampung. Saya tinggal di Jakarta waktu itu kurang lebih hampir 1 bulan ya. Tapi ternyata hujatan serta tekanan makin tinggi karena keluarga besar saya banyak yang tinggal di Jakarta ya. Bahkan pernah satu malam ketika saya pulang kerja,
Kebetulan saya kerja pada saat itu di Bepom, di dekat lapas di Cipinang. Saya sempat didorong sama 2 orang yang saya tahu itu siapa, itu tahu saya itu keluarga saya sendiri. Dia bilang, mohon maaf sekali lagi, saya bukan maksud saya mau framing untuk agama saya sebelumnya, tapi sekali lagi saya bilang, hukuman yang mereka berikan terhadap saya bukan hanya hukuman mental, tapi hukuman berupa fisik juga terhadap saya, yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk pindah ke Lampung. Seperti itu Bang Zuma dan teman-teman. Jujur saya tidak pernah menyalahi orang tua saya, tapi saya menyalahi atas tindakan yang beliau selalu bilang bahwa kita hidup berpancasila. Tapi padahal di keluarga saya pun tidak hanya satu agama yang kami miliki. Bahkan kami memiliki agama Tionghoa serta Buddha, karena kami dari keturunan Cina ya, karena dari Chinese dari nenek saya. Kenapa hanya ketika Islam menjadi pilihan itu menjadi sebuah perdebatan panjang di keluarga kami. Seperti itu saja yang membuat saya merasa kenapa harus sekeras ini kalian memberikan hukuman kepada kami, sedangkan di keluarga kami adalah keluarga yang memiliki beragamnya agama. Tapi kenapa ketika kami memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf, seperti ini yang kami dapatkan. Seperti itu Bang Kopi. Jadi sekali lagi saya bilang, saya tidak maksud untuk menjelekkan agama saya sebelumnya, tapi memang itu yang saya dapatkan dan saya rasakan. Seperti itu. Ya, Bang Kopi, silakan di kopi. Bang Kopi. Ya, makasih host. Oke, Ibu Ebi, saya menyimak sedikit ulasan Ibu Ebi mengenai Nabi Isa tadi, yang Ibu Ebi mengimani akan turunnya Nabi Isa ya? Ya, ya. Betul tadi ya? Ya, ya. Yang kedua, ke dunia. Yang mau jadi saya tanyakan, host izin, apa Ibu Ebi pernah atau ingat bahwasanya Yesus juga akan turun kembali kedatangan yang kedua? Ya, saya tahu. Makanya saya bilang kemarin ya, Bang Kopi, mohon maaf. Ada pertanyaan saya yang menjadi dasar saya di 2 penjelasan. Sekali lagi saya bilang, saya belajar Bible justru bukan dari agama saya sendiri, karena mohon maaf, mungkin saya seorang Kristen yang pada saat itu tidak terlalu paham tentang Bible saya sendiri. Justru saya belajar banyak ilmu dari Bible itu justru dari Bang Zuma dan teman-temannya. Memang benar akan ada kehidupan yang kedua, tapi lagi-lagi saya bilang penjelasannya itu di luar nalar dan logika saya sebagai seorang manusia. Ketidakmasuk akalan, kita tidak usah membahas tentang turunnya Nabi Isa atau Yesus turun lagi nanti, tapi terlalu banyak analogika saya yang terlalu membuat saya itu di luar nalar saya sebagai seorang manusia. Maka saya bilang, kita tidak usah bahas tentang yang lain-lainnya. Kita tentang benar, saya paham akan ada penjelasan itu, tetapi lagi-lagi saya bilang tadi, penjelasannya tidak masuk dengan akal saya. Yang membuat saya merasa lebih masuk dengan analogika saya adalah penjelasan dari Bang Zuma pada saat itu ya, yang menjelaskan bahwa kenapa alasannya bukan Nabi Muhammad yang turun dan ke Nabi Isa. Itu yang menjadi pertanyaan buat saya, kenapa harus Nabi Isa? Kenapa? Walaupun kita pada saat itu mengklaim bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa, Yesus itu bukan Nabi Isa. Tapi balik lagi saya bilang, saya lagi-lagi belajar Bible dari agama saya, bukan dari agama saya, melainkan dari Bang Zuma.
Memang tidak ada penjelasan. Yahweh, benar. Tapi tidak masuk dengan pemikiran dan logika saya. Tidak masuk. Penjelasannya itu sangat di luar analogika saya. Saya tidak merasa lebih pintar. Tapi lagi-lagi saya bilang, saya manusia yang tidak, awalnya saya tidak tertarik untuk belajar agama Islam, tetapi menjadi satu pusat saya adalah ketika itu tadi yang saya bilang, tidak mungkin pencipta sama dengan yang diciptakannya. Itu yang sampai saat ini membuat saya merasa sadar, jika memang jika memang Yesus adalah seorang Bapa, tidak mungkin sama dengan kita. Walaupun ada ruh di dalamnya yang suci dan kudus, penjelasan Bible pada saat itu yang saya tahu, tapi sama saja. Maria mengakui bahwa Yesus adalah anaknya. Sekali lagi saya bilang, Maria mengakui bahwa Yesus adalah anaknya. Tidak ada dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan saya, tapi dia adalah anak saya. Pada saat pensaliban, kayak saya bilang, mohon maaf Bang Kopi, kalau ada salah saya katakan. Saya juga sama, pada saat itu mungkin tidak terlalu dalam menjalani tentang Bible, tapi saya ternyata belajar banyak tentang Bible dari Bang Zuma, dari Bang Nandar, dari Bang Pandi, dari teman-teman tim semua. Saya belajar Bible justru dari beliau-beliau ini, bukan dari keluarga saya sendiri. Karena saya hanya diajarkan bagaimana itu ibadah minggu, bagaimana cara kita beribadah, tapi tidak secara detailnya. Tapi ketika saya mendalami secara detail tentang Bible, itu tadi saya bilang, tidak masuk dalam logika saya. Sebagai saya manusia, setiap ucapannya tidak ada yang, setiap penjelasannya yang saya dapatkan, yang saya pelajari, seperti yang Bang Zuma, bahkan saya salah satu fans saya Bang Zuma mungkin ya sekarang. Pada saat itu mungkin saya bukan penghujat, tetapi saya menyimak Uniriva, Bang Zuma, saya menyimak dan saya mendalami. Bahkan Bang Nandar yang membuat saya merasa kagum. Ternyata beliau-beliau ini lebih mengetahui Bible sendiri daripada saya. Sekali lagi saya bilang, daripada saya pemilik kitab itu. Tapi maha benar Allah, sekali lagi saya bilang, bukan maksud saya ingin menghujat, tetapi saya bilang bahwa terkadang manusia itu diciptakan dengan akal. Manusia itu, sekali lagi saya bilang, manusia diciptakan dengan akal. Dan ketika akal saya gunakan untuk melihat salah satu fenomena di mana keluar dari jalurnya, mohon maaf, saya harus mengambil langkah di mana saya harus memutuskan untuk jadi seorang mualaf. Seperti itu, Bang Kopi. Oke, mungkin bisa saya tambah penjelasan dari pertanyaan saudara. Saudara Kopi, jadi Islam datang setelah Nabi yang datang kepada Bani Israel itu dituhankan. Maka Al-Quran datang menjelaskan kepada Nabi kami bahwa Allah akan berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi Al-Quran menjelaskan Allah akan bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam bahwasanya Nabi Isa akan ditanya oleh Allah, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku sebagai Tuhan selain daripada Allah. Nabi Isa kemudian menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku.
Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui lagi hal-hal yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada kaumku Bani Israel apa yang engkau tidak perintahkan kepadaku. Nah, yang aku sampaikan kepada kaumku adalah sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi itu perintah Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, hanya mengajarkan kaumnya untuk menyembah kepada Allah, Tuhannya Nabi Isa dan Tuhannya manusia. Bukan diajarkan untuk menuhankan dirinya. Nah, ada satu hal menarik di dalam Al-Quranul Karim. Ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang kedua kalinya, di Al-Quran juga dikatakan dalam Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61 bahwa Nabi Isa datang sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat. Ketika beliau datang, ternyata ahli kitab yang tadinya menolaknya itu seketika beriman kepada ajaran Nabi Muhammad. Wa min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Jadi ahli kitab semuanya akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Dengan kata lain, ketika Nabi Isa itu turun, Nabi Isa mengajarkan kemudian kepada Bani Israel, mengajarkan kepada ahli kitab untuk beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tolak ukurnya di mana? Kalau saudara-saudara Kristen tidak percaya dengan Al-Quran, ya coba Anda menggunakan nalar menelaah ucapan Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 47 dan seterusnya. Apa kata Yesus di situ? Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi kalau umat Islam dan juga orang Kristen diperhadapkan dengan Yesus, kata Yesusnya, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, Yesus mengatakan firman di tengah kaumnya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti perkataan Yesusnya, manusia memperoleh hidup kekal ketika mengenal Yesus hanya sebagai utusan Tuhan. Kenapa hanya sebagai utusan Tuhan? Sebab posisi Tuhan sudah diambil oleh Bapa satu-satunya. Kalau Yesus juga bergabung menjadi dua-duanya. Sedangkan Yesusnya mengatakan hidup kekal, mengenal Bapa satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah, umat Islam lolos. Berarti umat Islam memperoleh hidup yang kekal karena percaya kepada Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel. Ucapannya adalah harus didengarkan, yaitu bahwa Bani Israel harus mengenalnya sebagai utusan Tuhan kepada mereka. Nah, sedangkan kalau saudara Kristen yang tidak kemudian mendengarkan perkataannya bahwa dia hanya utusan Tuhan, Yesus juga telah menorehkan di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Apa kata Yesusnya? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, wahai Tuhan Yesus, bermukjizat, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, berarti Kristen yang selama ini memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat, semuanya akan diusir, dianggap penjahat. Dan kejahatan itu, pelaku kejahatan itu tempatnya di neraka. Nah, inilah yang disesalkan
ketika kebenaran ditorehkan kemudian oleh Bible, dan kemudian Al-Quran menguraikan kebenaran yang muncul kemudian di permukaan tentang dua agama ini, lalu ditolak. Inilah yang disebut ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Kebenaran telah datang kepada mereka, tapi mereka kemudian menolak kebenaran itu dengan lebih mengedepankan kepada dogma dan doktrin iman semata, kepercayaan semata, keyakinan semata, tanpa berlandaskan kepada dalil dan data secara akurat. Saya kira begitu tambahannya. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam datang, ketika Yesus itu datang, maka itulah awal kehancurannya orang-orang yang menuhankan dirinya. Kenapa? Karena ada dua tanda yang diberikan kemudian Yesus sebelum dia terangkat ke langit. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda kepada aku, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada pada perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Di mana tertulis? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Lalu mana tanda untuk angkatan benar? Tanda angkatan benar adalah ketika kemudian aku datang, maka akan nampak aku sebagai anak manusia di tengah langit. Bukan di tengah kuburan, tapi di tengah langit. Seluruh manusia akan datang meratap, dan seluruh manusia akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang akan berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Ini tanda terhadap orang benar. Jadi tanda-tanda bangkit keluar dari kubur itu untuk angkatan jahat. Tanda-tanda kemudian yang diberikan oleh Yesus, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat dan juga tanda-tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang yang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab tanda-tanda kedatanganku yaitu sama seperti kilat yang memancarkan cahayanya mulai dari timur sampai ke barat. Demikianlah keadaan anak manusia nanti ketika ia datang. Dia akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihatnya. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itulah tanda yang aku berikan kepada angkatan benar. Tapi kepada angkatan jahat, aku berikan tanda anak manusia akan keluar dari perut bumi hari ketiga. Kristen berada di mana? Di angkatan yang benar atau di angkatan jahat? Alhasil, orang Kristen percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Berarti Kristen adalah penggenapan dari angkatan jahat yang dinubuatkan oleh Yesus. Kata Yesus di dalam Matius 24 yang saya kutip tadi, nomor 4, nomor 5. Apa kata Yesus? Waspadalah kalian wahai muridku agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan banyak orang datang, banyak penyesat, datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya sekarang, menurut nubuatan Yesus, banyak datang penyesat pada zaman murid-muridnya, memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka penyesat-penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, berhasilkah penyesat memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang sesuai dengan nubuatan Yesus? Berhasil atau tidak berhasil? Kalau berhasil, siapa banyak orang yang memakai nama Yesus itu? Kalau tidak berhasil, berarti maaf, Yesus adalah pembohong. Sekali lagi saya katakan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan banyak penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Hari ini kita lihat ada pengikut Kristus di bumi ini namanya Kristen. Dia akan mengatakan akulah Kristus. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Berhasil tidak penyesat ini menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, apa nama pengikutnya? Di mana mereka sekarang? Dan apa nama agamanya? Kalau tidak berhasil, berarti Yesus pembohong. Menurut kita, orang berakal, benarkah Yesus pembohong? Atau
benar-benar penyesat itu telah menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus ke seluruh penjuru bumi. Silakan Anda renungkan, Islam telah datang, Islam sudah sampai kepada Anda. Menolak Islam telah datang kepada Anda, itu adalah kezaliman yang sangat-sangat kemudian luar biasa. Demikian dari saya, sekedar tambahan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saudari saya Ebi. Silakan.